Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan lagi materi kita tentang barisan dan deret aritmatika. Kemarin sudah sedikit Ibu bahas tentang barisan aritmatika. Kita lanjut lagi untuk contoh-contoh soal tentang barisan aritmatika ya. Contoh kemarin itu barisan, diberikan barisan ya. Nah ini contoh soal yang selanjutnya adalah diketahui suatu barisan aritmatika, diberikan barisan aritmatika itu 8, min 8, min 3, kemudian 2, 7, 12, 17 dan seterusnya. Di sini pertanyaannya adalah tentukan rumus. Jadi diminta adalah rumus suku ke n yang berlaku pada barisan tersebut. Oke, kalian bisa lihat kalau kemarin itu yang ditanya misalnya suku ke-7, suku ke-8 dari sebuah barisan aritmatika. Nah, sekarang yang diminta rumus suku ke n. Nah, sudah kita ketahui sebelumnya bahwa rumus barisan aritmatika yaitu adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini adalah rumus umum dari barisan aritmatika. Nah, sekarang karena yang diminta ini rumus suku ke n, berarti dia minta rumus yang lebih sederhana yang kita dapat dari rumus barisan aritmatika tersebut. Nah, oleh karenanya langkah yang harus kita lakukan yang pertama adalah seperti biasa, rumusnya pada menggunakan barisan aritmatika itu harus diketahui A-nya terlebih dahulu. Diketahui A-nya, A atau suku pertama, A sama dengan suku pertama. Suku pertama itu adalah min 8 ya. Suku pertama atau A adalah min 8. Kemudian B-nya atau beda. Beda itu adalah U2 dikurang U1. U2 dikurang U1. U2-nya adalah min 3. Kemudian dikurang dengan min 8. Berarti min 3 ditambah 8. Min 3 ditambah 8 berarti 5 hasilnya. B sama dengan 5. A-nya min 8, B-nya sama dengan 5. Karena yang diminta adalah suku ke N, maka kita masukkan dia ke dalam rumus barisan aritmatika UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, dari sini kita masukkan nilai A-nya. Kan yang diminta rumus UN ya. Artinya N-nya tidak diketahui. Berarti tetap kita tulis UN sama dengan A-nya tapi sudah diketahui. A-nya adalah min 8 ditambah N tidak diketahui, berarti tetap kita tulis N dikurang 1. Kemudian B sudah diketahui yaitu 5. Nah, kalau sudah N sama dengan min 8 ditambah ini N dikali 5. N dikali 5 sama dengan 5N. Kemudian min 1 dikali 5 sama dengan min 5. Maka rumus UN-nya menjadi ini angka dengan angka ya, min 8 dikurang 5 ya. Min 8 dikurang 5 sama dengan min 13. Kemudian 5N-nya kita taruh di depan. Jadi kita pindahkan karena ini bernilai positif, maka kita tulis di sini 5N. Ini ya. Ditambah 5N berarti Ibu tulis di bawah sini menjadi 5N. Kemudian min 5 dikurang 5 itu sama dengan negatif 13 atau dikurang 13. Jadi iya, min 8 dikurang 5 sama dengan min 13. Hasilnya adalah UN sama dengan 5N dikurang 13. Ini adalah rumus suku ke N yang diminta dari barisan min 8, min 3, 2, 7, 12, dan 17. Itu adalah jika yang diminta rumus suku ke N-nya. Jadi dia tidak meminta suku keberapanya, tapi meminta rumus suku ke N-nya ya dari barisan aritmatika. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 diketahui barisan aritmatika yaitu U4 sama dengan 11, kemudian U8 sama dengan 23. Yang diminta adalah suku ke-15. Suku ke-15 dari barisan aritmatika tersebut. Nah, kalau tadi soal yang pertama, kalian kan diberikan ini barisan ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam. Nah, di soal nomor 2 dia tidak memberikan barisan, tapi dia memberitahu bahwa suku keempat atau U4 itu sama dengan 11. Nah,
Kemudian dia menanya U8-nya sama dengan 23. Kemudian dia meminta untuk suku ke-15. Berarti yang ditanya adalah U15. Nah, untuk mendapatkan U15 kita buat dulu persamaan, ya. Persamaan dari U4 dan U8 atau suku ke-4 dan suku ke-8. Nah, kita buat dulu, kita ambil satu-satu. U4 sama dengan, masukkan ke dalam rumus UN. Rumus UN kan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, masukkan, A-nya belum diketahui. A-nya belum diketahui, berarti tulis A. Kemudian ditambah N-nya adalah 4, karena di sini U4-nya adalah, jadi ini kan sama dengan N ya, ini 4 kita tulis 4 dikurang 1, B-nya belum diketahui, sehingga U4-nya tadi dikatakan dalam soal U4 itu sama dengan 11, berarti di sini 11 sama dengan A ditambah 4 dikurang 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3, berarti 3B. Kan 4 dikurang 1 3, 3 dikali B sama dengan 3B. Ini adalah persamaan yang pertama. Nah, dari yang kita dapat dari suku ke-4. Nah, sekarang kita cari lagi persamaan yang kedua dengan kita masukkan U8-nya. U8 diketahui sama dengan 23 katanya. Nah, sekarang berarti di sini tulis 23-nya karena U8 sama dengan 23. Kita tulis di sini 23-nya. Kemudian masukkan dia ke dalam rumus barisan aritmatika. Nah, berarti masukkan lagi A. A belum diketahui. Kemudian ditambah. Karena di sini U8 berarti N-nya sama dengan 8. 8 dikurang 1 dikali B. B-nya juga kan belum diketahui. Nah, berarti persamaannya menjadi 23 sama dengan A ditambah 8 dikurang 1 sama dengan 7. 7 dikali B sama dengan 7B. Ini adalah persamaan yang kedua. Gunanya atau kegunaan dari persamaan ini agar kita dapat menentukan berapa suku pertama dan berapa bedanya, atau kita dapat menentukan A dan B-nya. Nah, dari sini kita ambil ini persamaan yang pertama dan persamaan kedua. Jadi Ibu tulis seperti ini. A ditambah 3B sama dengan 11. Kemudian yang kedua ini adalah A ditambah 7B sama dengan 23. Nah, kemudian kita eliminasi, ya, eliminasi dari persamaan-persamaan tersebut. Sekarang karena di sini A-nya sudah sama, maka kita langsung kurangkan saja. A dikurang A sama dengan habis ya A-nya, sehingga kita ketemu 3 dikurang 7. 3 dikurang 7 sama dengan min 4B. Sama dengan 11 dikurang 23 sama dengan min 12, sehingga ketemu B sama dengan min 12 per min 4. B sama dengan 3. Ketemu sudah nilai B-nya. Sekarang untuk menentukan B-nya, untuk menentukan A-nya, karena sudah kita ketahui B-nya, untuk menentukan A-nya kita gunakan substitusi. Tadi kan kita eliminasi untuk mendapatkan B-nya. Sekarang untuk mendapatkan A-nya kita gunakan substitusi. Ambil persamaan yang angkanya lebih sederhana. Nah, sekarang kita ambil yang ini aja. Iya, persamaan yang pertama tadi. Ibu ambil A ditambah 3B sama dengan 11. A belum diketahui, ditambah B-nya sudah kita ketahui adalah 3 sama dengan 11. A ditambah 9. 9 itu 3 dikali 3 sama dengan 9 sama dengan 11. A sama dengan 11 dikurang 9, sehingga A sama dengan 2. Nah, ketemu sudah. Ketemu A, ketemu B. Nah, sekarang kita masukkan dia ke dalam rumus barisan aritmatika. Yang ditanya tadi adalah U15. Maka U15 sama dengan, rumusnya ya, A ditambah N dikurang 1 dikali B. A-nya sudah diketahui 2. Ditambah N-nya adalah 15. 15 dikurang 1. Kemudian dikali B. B-nya adalah 3. Maka 2 ditambah 15 dikurang 1 sama dengan 14. 14 dikali 3. Ini dulu yang kalian harus kerjakan. Jadi tidak boleh 2 ditambah 14 baru dikali 3. Tapi kita terus lagi kembali 2 ditambah 14 dikali 3. 14 dikali 3 sama dengan 42. Berarti di sini 42. Hasilnya 2 ditambah 42 sama dengan 44. Itu adalah U15-nya atau suku ke-15 dari barisan aritmatika. Oke. Ini tentang barisan aritmatika. Nah, sekarang kita masuk ke deret aritmatika. Ya. Masuk ke deret sekarang. Jadi bukan barisan lagi, tetapi deret. Tapi deretnya masih aritmatika. Nah, sekarang apa sih bedanya barisan dan deret aritmatika? Biasanya kan kalau barisan itu ada koma-komanya ya, seperti tadi min 8, min 3, 2. Nah, biasanya deret ini dia menggunakan simbol atau operasi
penjumlahan. Jadi misalnya min 8 ditambah min 3 ditambah 2. Jadi tidak lagi koma tetapi penjumlahan, karena deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika, gitu ya. Nah, kemudian deret aritmatika ini memiliki rumus. Kalau tadi kan barisan itu UN, ini barisan. Nah, sekarang kalau deret itu S, ini simbolnya SN. Jadi deret ke N, ya, ini disebut dengan deret. Deret ya, kalau deret itu S, kalau barisan itu U ya. N itu adalah suku yang dimintanya. Kemudian ini deret aritmatika. Rumusnya SN itu sama dengan setengah dikali N dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini rumus yang pertama. Rumus yang keduanya adalah sebenarnya lebih sederhana. Ini disederhanakan aja. Ini 2A itu kan kalau dijabarkan ya menjadi 2 A ditambah A. A ditambah A menjadi 2A. Kemudian ditambah N dikurang 1 dikali B. Ya. Nah ini kalau kalian lihat, ini adalah rumus dari barisan aritmatika ini ya, barisan aritmatika. Rumusnya di sini. Barisan aritmatika UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini adalah rumus barisan aritmatika, sehingga dia menjadi setengah dikali N ditambah A ditambah UN. Karena ini turunan dari rumus UN ya. Jadi terserah bisa menggunakan rumus yang bisa menggunakan rumus yang ini atau menggunakan rumus yang ini. Nah, untuk rumus yang ini misalnya ya N-nya ke 10. Yang ditanya deret yang ke 10, maka N di sini 10, di sini juga ada 10. Jadi sama-sama menentukan yang suku yang ke-10-nya ya. Nah, oke, kita langsung saja ke soal. Contoh soal biar lebih mudah. Diketahui di sini ada soal jumlah. Tulisannya jumlah 10 suku pertama. Suku pertama dari deret aritmatika 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 adalah. Nah, ini karena dia mengatakan jumlah, kan tadi dikatakan kalau deret itu adalah jumlah dari suku-suku barisan aritmatika. Maka yang ditanya pastilah SN. Kemudian ini 10, berarti N-nya adalah 10. S10 yang ditanya adalah S10. Berapakah S10 dari deret aritmatika tersebut? Yang ditanya S10 ya. Yang ditanya sama dengan S10. Karena di sini jumlah ke-10, berarti S10. Langsung saja kita kerjakan seperti biasa. Kita harus menentukan dulu berapa A-nya, kemudian berapa B-nya. Dari sini kita bisa lihat ini ada barisan ya, 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9. Berarti A-nya adalah 3. Kemudian B-nya seperti biasa, U2 dikurang U1. U2 dikurang U1 itu sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. Berarti A-nya 3, B-nya 2. Nah, kalau sudah kita masukkan dia ke dalam rumus S10. Kita langsung aja menggunakan rumus yang ini ya, yang pertama. Tapi itu juga boleh menggunakan rumus yang kedua. Kalian boleh mengerjakan mana yang kalian anggap itu lebih mudah. Langsung saja kita masukkan setengah. Kemudian N-nya di sini ya. N-nya 10 ya. 10. Kemudian dikali 2. A-nya adalah 3. Diketahui A-nya 3. Artinya 2A. 3 ya di sini. Karena adanya A-nya adalah 3. Rumusnya kan 2A. Ditambah N dikurang 1. N-nya adalah 10. 10 dikurang 1. B-nya adalah 2. Oke. Sekarang 1 dikali 10, 10. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 dikali 2 dikali 3, di sini 6. Ditambah 10 dikurang 1 adalah 9. Kemudian 9 dikali 2. Ya, kemudian ini 5 dikali, ini dikali ya. Kemudian kita kerjakan dulu yang ada dalam kurung. 9 dikali 2 adalah 18. Kemudian 6 ditambah 18. Sama dengan 5 dikali 6 ditambah 18 adalah 24. Kemudian kalau sudah baru 5 dikali 24. 5 dikali 24 adalah 120. Sehingga jumlah 10 suku pertama barisan aritmatika atau S10-nya itu sama dengan 120. Oke, itu jika diberikan sebuah
deret aritmatika. Nah, bagaimana jika soalnya itu tidak diberikan deret tetapi diberikan seperti tadi soal di barisan aritmatika, dia langsung menentukan suku ketiganya, jadi U3-nya. Ini soal selanjutnya ya, dari deret aritmatika, U3-nya diketahui itu sama dengan 10. Kemudian U7-nya itu sama dengan 22. Yang ditanya adalah jumlah 20 suku pertama. Jumlah 20 suku pertama. Nah, jadi kalau ada kata jumlah berarti dia rumusnya S. Kemudian 20 berarti di sini S20. Yang ditanya adalah S20. Maka cara mengerjakannya sama dengan soal yang tadi di barisan aritmatika. Karena A-nya belum diketahui, kemudian B-nya belum diketahui, maka kita harus menggunakan persamaan dulu, mencari persamaan untuk mendapatkan nilai A dan B dengan cara eliminasi dan substitusi. Jadi yang pertama, langkah pertama, tentukan dulu persamaannya dengan U3 tadi. U3 itu sama dengan 10. Berarti 10 sama dengan rumusnya, rumus UN ya. A ditambah N dikurang 1 dikali B ya. Hanya kan belum diketahui. Berarti di sini 10 sama dengan A ditambah U3, berarti N-nya 3. Berarti 3 dikurang 1 dikali B-nya belum diketahui. Jadi 10 sama dengan A ditambah 3 dikurang 1 adalah 2. 2 dikali B sama dengan 2B. Ini adalah yang pertama, persamaan yang pertama. Itu karena U3-nya sama dengan 10. Nah, kalau sudah U7 kita ambil lagi. U7 sama dengan 22. Buat lagi seperti ini, berarti 22 sama dengan A-nya belum diketahui ditambah N dikurang 1. N-nya adalah 7. Berarti 7 dikurang 1. B-nya belum diketahui. Berarti 22 sama dengan A ditambah 7 dikurang 1 adalah 6. 6 dikali B sama dengan 6B. Ini adalah persamaan yang kedua. Dari dua persamaan ini kita eliminasi untuk mendapatkan variabel yang belum diketahui tadi. Berarti kita tulis begini. Ibu ambil yang ini ya, persamaan 1, lebih mudah. Kita tulis seperti ini, A ditambah 2B sama dengan ini. A ditambah 2B sama dengan 10. Kemudian yang kedua, ini persamaan yang kedua. A ditambah 6B sama dengan 22. Karena A-nya di sini sudah sama, berarti kita langsung kurangin saja. Maksudnya koefisiennya sama ya, 1 ya. Berarti A dikurang A sama dengan habis. Kemudian 2 dikurang 6 itu sama dengan 2 dikurang 6 sama dengan min 4B. Kemudian 10 dikurang 22 sama dengan min 12. Sehingga B sama dengan min 12 per min 4. Hasilnya B sama dengan 3. Ketemu B-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kalau sudah, kita cari A-nya. A-nya kita ambil lagi persamaan yang ini karena lebih kecil angka-angkanya. Untuk mendapatkan A-nya, A ditambah 2B, kita substitusi. Tadi kan ini eliminasi nih. Eliminasi. Nah, sekarang substitusi untuk mendapatkan A-nya. Substitusi A ditambah 2B sama dengan 10. A belum diketahui, ditambah 2, B-nya adalah 3 ya, sama dengan 10. A ditambah 2 dikali 3 adalah 6 sama dengan 10 ya. Berarti A sama dengan 10 dikurang 6, maka A sama dengan 4. Nah, sudah diketahui A-nya 4, B-nya 3. Nah, kalau sudah, kita masukkan dia ke dalam rumus deret. Yang diminta adalah S30, suku jumlah 30 suku pertama. Ini 30 ya, 30 suku pertama. Bukan 20 tapi 30. 30 suku pertama. Berarti S30 itu sama dengan N per 2 atau setengah N ya. Boleh sama aja ini setengah N kan, N per 2. Kemudian 2A ditambah N dikurang 1 dikali B ya. Nah, gini setengah N sama aja ya. Nah, N-nya kita ganti nih. N-nya di sini 30. Berarti di sini Ibu coret N-nya jadi 30. Kemudian 2 A-nya kita masukkan 4 kali 4. 2 kali 4 ditambah. Kemudian N-nya lagi, N-nya adalah 30. 30 dikurang 1. Kemudian dikali B-nya. B-nya adalah 3 ya. Nah, setengah dikali 30 sama dengan 15. 15 dikali dalam kurung 2 dikali 4 8. Kemudian ditambah ini 29, 29 dikali 3 ya. Kemudian sama dengan 15 dikali 8 ditambah 29 dikali 3. Ini kalian harus kalikan dulu. 29 dikali 3 itu sama dengan 87 ya. Kemudian di sini 15 dikali 8 ditambah 87 sama dengan 95.
Sehingga 15 dikali 95 sama dengan 1425. Nah, itu adalah jumlah 30 suku pertama dari deret aritmatika. Oke, semoga contoh-contoh ini nanti bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Karena setelah ini Ibu akan memberikan tugasnya ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.